Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Koro dengan NIM 4012 211069. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pembagian wilayah laut dengan lengkap beserta yurisdiksi yang berlaku pada mata kuliah Hukum Kemaritiman ini. Baik, pembagian wilayah laut beserta yurisdiksi yang berlaku sebagai berikut. Yang pertama itu adalah perairan pedalaman atau internal waters. Yang merupakan perairan yang terletak di sisi darat dari garis pangkal laut teritorial, yang yurisdiksinya adalah negara memiliki kedaulatan penuh atas perairan pedalaman sama seperti wilayah daratan. Contohnya adalah sungai, danau, teluk kecil, serta pelabuhan. Hak negara pada perairan ini adalah mengatur semua aktivitas termasuk pelayaran dan penangkapan ikan. Yang kedua adalah laut teritorial atau territorial sea, yang merupakan wilayah laut yang berjarak maksimum 12 mil laut dari garis pangkal. Yurisdiksinya adalah negara memiliki kedaulatan penuh atas laut teritorial, ruang udara di atasnya, serta dasar laut dan tanah di bawahnya. Hak negara pada laut teritorial ini adalah mengatur semua aktivitas, namun harus memperbolehkan hak lintas damai bagi kapal-kapal asing. Hak lintas damai adalah kapal asing boleh melintasi laut teritorial tanpa memasuki perairan pedalaman atau singgah di pelabuhan selama tidak mengganggu keamanan dan ketertiban negara pantai. Selanjutnya yang ketiga adalah zona tambahan atau contiguous zone. Adalah merupakan wilayah laut yang berbatasan dengan laut teritorial dan berjarak maksimum 24 mil laut dari garis pangkal. Yurisdiksinya adalah pada zona tambahan ini adalah negara memiliki hak untuk melakukan pengawasan terbatas. Hak negara pada zona tambahan ini adalah mencegah dan menghukum pelanggaran atas peraturan bea cukai, fiskal, imigrasi, atau sanitasi di wilayahnya atau laut teritorialnya. Selanjutnya yang keempat adalah zona ekonomi eksklusif atau ZEE atau Exclusive Economic Zone, yang merupakan wilayah laut yang berjarak maksimal 200 mil laut dari garis pangkal. Yurisdiksinya adalah negara memiliki hak berdaulat untuk keperluan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan sumber daya alam. Hak negara pada ZEE ini adalah yang pertama eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam, baik hayati maupun non-hayati. Yang kedua adalah pembuatan dan penggunaan pulau buatan, instalasi dan bangunan. Yang ketiga adalah penelitian ilmiah kelautan. Dan yang keempat adalah perlindungan dan pelestarian lingkungan laut. Kewajiban negara pada ZEE adalah memperhatikan hak-hak negara lain seperti kebebasan pelayaran dan penerbangan. Yang kelima adalah landas kontinen atau continental shelf. Merupakan dasar laut dan tanah di bawahnya yang merupakan kelanjutan alamiah dari daratan sampai tepi luar tepian kontinen atau sampai jarak 200 mil laut dari garis pangkal jika tepi luar tepian kontinen tidak mencapai jarak tersebut. Yurisdiksi pada landas kontinen ini adalah negara memiliki hak berdaulat untuk eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam di landas kontinen. Hak negara pada landas kontinen ini adalah yang pertama eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam, termasuk minyak, gas, dan mineral. Yang selanjutnya adalah pemberian izin pengeboran. Selanjutnya pembangunan, pengoperasian, dan penggunaan pulau buatan, instalasi, dan struktur. Batasan pada landas kontinen ini adalah hak negara atau landas kontinen tidak mempengaruhi status hukum perairan atau ruang udara di atasnya. Selanjutnya yang keenam adalah laut lepas atau high sea, yang merupakan adalah semua bagian laut yang tidak termasuk dalam zona ekonomi eksklusif, laut teritorial, atau perairan pedalaman suatu negara. Yurisdiksinya adalah tidak ada negara yang dapat mengklaim kedaulatan atas laut lepas.
Prinsip pada kebebasan laut lepas adalah yang pertama, kebebasan pelayaran, kebebasan penerbangan, kebebasan memasang kabel dan pipa bawah laut, kebebasan membangun pulau buatan dan instalasi lainnya, kebebasan menangkap ikan, kebebasan riset ilmiah, dan selanjutnya adalah batasan pada laut lepas. Kebebasan ini harus dilaksanakan dengan memperhatikan kepentingan negara lain dan untuk tujuan damai. Yang ketujuh adalah kawasan atau the area. Merupakan dasar laut dan tanah di bawahnya yang berada di luar batas yurisdiksi nasional. Yurisdiksi pada kawasan the area ini adalah dikelola oleh Otoritas Dasar Laut Internasional atau International Seabed Authority untuk kepentingan umat manusia. Prinsip pada kawasan ini adalah kawasan dan sumber dayanya adalah warisan bersama umat manusia atau common heritage of mankind. Selanjutnya terkait dengan pengelolaannya adalah eksplorasi dan eksploitasi sumber daya di kawasan harus dilakukan untuk kepentingan umat manusia secara keseluruhan. Yang kedelapan adalah selat yang digunakan untuk pelayaran internasional yang merupakan adalah selat yang menghubungkan satu bagian laut lepas atau ZEE dengan bagian lain dari laut lepas atau ZEE. Yurisdiksi pada hal ini adalah negara yang berbatasan dengan selat memiliki kedaulatan tetapi harus memperbolehkan hak lintas transit. Hak lintas transit ini adalah merupakan kebebasan pelayaran dan penerbangan untuk tujuan transit yang terus-menerus dan cepat. Yang kesembilan adalah negara kepulauan atau archipelagic state. Merupakan adalah negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan. Selanjutnya perairan kepulauan, perairan yang dikelilingi oleh garis pangkal kepulauan. Yurisdiksi pada negara kepulauan ini adalah negara kepulauan memiliki kedaulatan atas perairan kepulauan termasuk dasar laut, tanah di bawahnya, dan sumber daya yang terkandung di dalamnya. Hak lintas alur kepulauan. Negara kepulauan harus mengizinkan kapal dan pesawat udara asing melintasi alur laut dan udara yang ditetapkan. Pembagian wilayah laut ini dari ke-9 tadi adalah diatur dalam Konvensi PBB tentang hukum laut atau United Nations Convention of the Law of the Sea atau UNCLOS yang diadopsi pada tahun 1982 dan mulai berlaku pada 1994. Konvensi ini yang sering disebut sebagai Konvensi untuk Lautan, memberikan kerangka hukum komprehensif untuk pengaturan semua kegiatan di lautan dan samudera dunia. Penting untuk diketahui bahwa meskipun pembagian wilayah laut ini berlaku secara umum, penerapan dapat bervariasi tergantung pada kondisi geografis spesifik dan perjanjian bilateral atau multilateral antar negara. Selain itu, beberapa negara mungkin memiliki klaim yang tumpang tindih atas wilayah laut tertentu yang dapat menyebabkan sengketa teritorial. Dalam praktiknya, negara-negara harus bekerja sama dalam pengelolaan sumber daya laut, perlindungan lingkungan maritim, dan penegakan hukum di laut. Hal ini termasuk kerjasama dalam hal pemberantasan pembajakan, perdagangan manusia, penyelundupan narkotika, dan kejahatan transnasional lainnya di laut. Pemahaman tentang pembagian wilayah laut dan yurisdiksi yang berlaku sangat penting dalam konteks hubungan internasional. Ekonomi maritim, keamanan laut, dan pengelolaan sumber daya buatan yang berkelanjutan. Setiap negara memiliki tanggung jawab untuk mengelola wilayah laut sesuai dengan hukum internasional, sambil juga menghormati hak-hak negara lain dan prinsip-prinsip kebebasan laut. Mungkin cukup sekian pembahasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.